Dalam episode ini kita akan membahas tentang resiliensi. Bagaimana bangkit dari kegagalan dan mencapai keberhasilan. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Seringkali orang menghadapi kegagalan sebelum mencapai keberhasilan. Bahkan, berapa banyak pun keberhasilan yang pernah dicapai orang, tidak menjamin bahwa usahanya selanjutnya akan selalu berhasil. Selalu ada kemungkinan gagal. Pada saat mengalami kegagalan, kita dihadapkan pada dua pilihan, menyerah atau bangkit dan berjuang kembali sampai berhasil. Pada saat mengalami kegagalan seperti itulah kita membutuhkan resiliensi untuk bangkit dan pulih dari kegagalan itu. Resiliensi atau dalam bahasa Inggris resilience atau ketahanan emosi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memulihkan diri ketika mengalami kegagalan, kesulitan, atau masalah. Resiliensi berhubungan dengan kemampuan untuk tetap tenang ketika berhadapan dengan masalah atau mengalami kegagalan, sehingga dapat tetap berpikiran jernih dalam menilai keadaan dan memikirkan cara untuk mengatasi masalah atau kegagalan itu. Pikiran yang jernih sangat dibutuhkan untuk mendapatkan ide-ide dan cara-cara yang tepat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan resiliensi. Pertama, kita harus memahami dan menerima kenyataan bahwa semua orang bisa kena masalah. Tidak ada orang yang bebas dari masalah. Tidak ada orang yang kebal terhadap kegagalan. Masalah dan kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Kegagalan bukan kutukan. Orang tidak perlu malu, apalagi putus asa kalau gagal dalam usahanya. Kedua, masalah dan kegagalan tidak bersifat permanen atau final. Setiap masalah pasti berlalu dan kegagalan dapat diatasi kalau kita bertahan dan tetap berusaha untuk mengatasinya. Bahkan kalau kita membaca biografi orang-orang yang berhasil, semua mereka pernah mengalami kegagalan. Salah satu tokoh yang paling terkenal dalam hal ini adalah Abraham Lincoln. Ketiga, kita harus meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengatasi kegagalan. Kita bukan korban yang tidak berdaya, tapi pelaku aktif yang punya kemampuan untuk mengendalikan kehidupan kita. Semua kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau mengatasi kegagalan sudah ada di dalam diri kita, atau dapat kita peroleh dengan berusaha, belajar, dan berlatih. Keempat, kita harus melihat kegagalan sebagai akibat kurangnya usaha, bukan karena kurangnya kecerdasan. Sebagaimana sudah dibahas di episode sebelumnya, kecerdasan manusia itu hampir tidak terbatas. Karena itu, kegagalan terjadi bukan karena kurangnya kecerdasan, tapi karena kurangnya usaha. Kelima, kita harus melihat kegagalan sebagai tantangan dan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan, bukan sebagai hukuman terhadap keinginan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kegagalan hanya menunjukkan bahwa kita masih perlu mengembangkan diri,
Jadi jangan takut gagal. Semua ini menuntut pikiran yang positif atau positive outlook serta sikap yang optimis terhadap kehidupan. Orang yang memiliki pikiran positif dan sikap optimis akan selalu mampu memikirkan dan menemukan jalan keluar dari berbagai masalah dan kegagalan yang dihadapinya. Orang yang memiliki pikiran positif dan sikap optimis juga akan lebih cepat memulihkan diri dari dampak masalah atau kegagalan. Pikiran positif dan sikap optimis ini dapat dikembangkan dengan meyakini bahwa kehidupan diciptakan dengan tujuan, dan setiap orang diciptakan dengan tujuan. Kehidupan bukan hasil dari peristiwa-peristiwa kebetulan yang tanpa tujuan. Orang yang memiliki tujuan hidup atau life purpose akan memiliki pikiran yang positif dan sikap yang optimis dalam kehidupan. Viktor Frankl yang mengembangkan logoterapi membuktikan bahwa orang-orang yang memiliki tujuan hidup akan mampu bertahan dan melewati berbagai kesulitan dan masalah, bahkan ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Penelitian dalam bidang kesehatan juga menunjukkan bahwa tubuh orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas akan lebih cepat menghasilkan antibodi yang akan melawan serangan virus dan kuman penyakit lainnya, sehingga tidak mudah tertular dan lebih cepat pulih dari penyakit. Nah, bagaimana caranya kita dapat mengetahui atau menemukan tujuan hidup kita? Tujuan hidup berbeda dari tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran harus spesifik dan dapat diukur, tujuan hidup berskala global, ideal dan jangka panjang. Tergantung pada keyakinan imanmu, tujuan hidup bisa diciptakan sendiri atau ditemukan. Orang yang meyakini keberadaan Allah akan mengatakan bahwa Allah menciptakan kita dengan tujuan. Tugas kita adalah menemukan tujuan itu. Untuk menemukan tujuan hidup, kita perlu mempertimbangkan nilai-nilai, minat, atau kesukaan kita. Kita juga perlu mempertimbangkan apa yang paling sering dan paling suka kita lakukan. Misalnya, saya sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebahagiaan. Sedangkan minat saya adalah pendidikan atau membantu orang mengembangkan potensi dirinya. Saya sering merancang dan memfasilitasi pelatihan. Berdasarkan semua itu, saya menyimpulkan bahwa saya terpanggil untuk menjadi pelatih, khususnya bagi masyarakat yang kurang beruntung, seperti anak jalanan, masyarakat di pedesaan, dan daerah terpencil. Ada orang yang sangat menghargai nilai keindahan dan sangat suka melukis. Ia mungkin merasa terpanggil untuk mengungkapkan keindahan melalui lukisan. Seorang adik kelas kuliah saya merasa terpanggil untuk melindungi dan melestarikan orangutan. Melestarikan orangutan? Jangan tanya saya, nyatanya dia bahagia melakukannya. Bagaimana pendapat Anda? Sampai jumpa di episode
selanjutnya. Horas, menjuah-juah, Yahoo!